Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro kelompok ketiga. Saat ini kita akan belajar tentang analisis industri di sektor perbankan. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah dari Manajemen Portofolio dengan dosen pengampu Dr. Denny Edi Widodo SEMM dan Dr. E. Febrianto SEMM. Kelompok ini merupakan kelompok 3 yang terdiri dari 1. Ade Suada, 2. Adik Reza Mufida, 3. Ervina Yolanda, 4. Marjim. Baiklah, kita akan membahas tentang analisis industri di sektor perbankan dengan 6 pembahasan. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Yang kedua adalah daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer. Yang ketiga adalah persaingan dalam industri atau rivalry among existing competition. Yang keempat adalah ancaman produksi substitusi atau threat of substitutes. Yang kelima adalah daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Dan yang keenam adalah analisis pemilihan sampel bank, yaitu BRI, BCA, BNI, dan Bank Mandiri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat masuk barriers to entry menurut para ahli. Yang pertama, persyaratan regulasi dan perizinan. Yang kedua, kebutuhan modal besar. Yang ketiga, brand loyalty dan kepercayaan publik. Yang keempat, economies of scale. Yang kelima, barrier teknologi. Implikasi dalam industri perbankan Indonesia. Menurut reporter, hambatan masuk yang tinggi dalam industri perbankan membuat ancaman pendatang baru rendah, yang pada akhirnya menjaga stabilitas industri sekaligus mempertahankan profit margin pemain existing. Dengan demikian, pemahaman terhadap barriers to entry menjadi penting dalam menganalisis daya saing sektor perbankan dan prospek investasinya. Daya tawar pembeli. Perspektif teoritis dari para ahli. Menurut Michael Porter 2008, Porter menyatakan bahwa daya tawar pembeli akan tinggi apabila terdapat banyak pilihan produk dan penyedia layanan yang serupa. Dalam industri perbankan, homogenitas produksi seperti tabungan, deposito maupun kredit membuat nasabah mudah berpindah, sehingga bank harus bersaing memberikan bunga kompetitif dan layanan unggul. Menurut Peter F. Drucker tahun 1999 menjelaskan bahwa kekuatan pasar saat ini tidak lagi berada pada produsen tetapi bergeser kepada konsumen. Hal ini mencerminkan era customer centric di mana preferensi pembeli menentukan model bisnis, inovasi produk, dan strategi digital bank. Selanjutnya, menurut Cotter dan Keller tahun 2016, Cotter menegaskan bahwa nasabah modern memiliki akses informasi yang luas dan kemampuan membandingkan produk keuangan dengan cepat melalui teknologi digital. Transparansi informasi memperkuat posisi tawar mereka dalam menentukan bank mana yang memberikan nilai terbaik. Menurut Prahala dan Ramaswamy tahun 2024, dalam konsep creation, pembeli tidak lagi menjadi penerima pasif layanan, tetapi ikut terlibat dalam menciptakan nilai. Persaingan dalam industri. Menurut Michael F. Porter tahun 2008, Porter menjelaskan bahwa rivalitas industri akan semakin tinggi apabila banyak perusahaan memiliki kekuatan relatif sama. Pertumbuhan pasar lambat atau struktur biaya tetap tinggi. Dalam konteks perbankan, banyaknya bank besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI dengan skala operasi yang hampir seimbang menciptakan kompetisi intensif. Menurut Ireland dan Hoskinson tahun 2017, menurut teori strategi kompetitif, intensitas rivalitas mencerminkan pertarungan untuk diferensiasi dan efisiensi operasional. Bank
bank yang gagal menciptakan keunggulan kompetitif akan kehilangan nasabah dan profit margin. Menurut Cotter dan Keller tahun 2016 dalam teori pemasaran strategis, mereka menekankan bahwa persaingan modern tidak hanya berbasis harga, tetapi juga customer, inovasi digital, teknologi layanan, dan kemudahan akses. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan mobile banking, digital onboarding, dan vintage. Andaman produk substitusi atau trade of substitusi. Konsep ini berasal dari Porter 5 Force, yaitu salah satu dari 5 kekuatan eksternal yang mempengaruhi daya saing dan profitabilitas suatu industri. Apa yang dimaksud dengan produk substitusi? Produk substitusi adalah layanan atau produk lain dari industri yang berbeda, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang serupa. Artinya, pelanggan bisa beralih ke substitusi itu bukan hanya ke kompetitor langsung. Jika substitusi tersedia luas, mudah diakses, harganya bersaing, atau menawarkan nilai lebih, misal kemudahan, fungsi, dan kualitas, maka ancaman bagi perusahaan incumbent menjadi sangat besar. Mengapa produk substitusi itu akan merusak profitabilitas? Tingginya ancaman substitusi, pelanggan bisa dengan mudah akan berpindah, sehingga permintaan produk dan jasa utama akan menurun, akhirnya akan menekan harga dan menurunkan profitabilitas. Hal ini menciptakan semacam price ceiling atau batas atas harga jual. Jika perusahaan menaikkan harga, pelanggan bisa beralih ke substitusi yang lebih murah. Perusahaan akan kehilangan pelanggan atau pangsa pasar. Yang kedua adalah perubahan model bisnis. Bank harus mengadopsi ekosistem digital agar tidak ditinggalkan nasabah. Semakin luas adopsi alternatif atau substitusi, stabilitas model bisnis perbankan tradisional bisa terganggu. Nasabah bisa berpindah ke layanan yang lebih efisien. Contoh nyatanya adalah penyediaan pembayaran digital. Misal dompet digital yang menawarkan kemudahan, biaya lebih rendah, cepat, dan tanpa birokrasi bank yang berbelit-belit. Oleh karena itu, bank harus bertransformasi, misal dengan membangun ekosistem digital agar tetap relevan dan tidak ditinggalkan nasabah. Sesuai poin yaitu perubahan model bisnis. Yang ketiga adalah kolaborasi versus kompetisi. Menurut Porter tahun 2008 menyebut bahwa harus ada strategi hibrida, di mana perusahaan incumbent dapat memilih berkolaborasi dengan substitusi daripada bersaing langsung. Pendekatan ini memungkinkan bank memanfaatkan kekuatan substitusi digital, misal fintech, sambil tetap mempertahankan core bisnis mereka. Model ini sejalan dengan adaptasi terhadap kenyataan bahwa gambar persaingan tidak lagi hitam putih, bank versus bank, tetapi mencakup banyak jenis pemain baru non-tradisional. Adalah daya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Menurut Porter, semakin besar ketergantungan industri perbankan terhadap pemasok modal, teknologi, regulasi, dan tenaga profesional akan semakin tinggi daya tawar pemasok. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi margin keuntungan bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi manajemen pemasok yang efektif, seperti diversifikasi sumber dana, pengembangan teknologi internal, serta penguatan sumber daya manusia untuk menjaga daya saing jangka panjang. Pemasok di sini berarti penyedia modal, teknologi, layanan, sumber daya manusia, material. Bila pemasok memiliki kekuatan tawar yang besar terhadap perusahaan, artinya mereka akan dapat mempengaruhi harga. Alasan pemilihan Central Bank yaitu ada BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. Nah, di sini mereka bukan hanya pemain industri, tetapi menjaga stabilitas ekonomi negara. Jika salah satu dari mereka mengalami tekanan signifikan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kesulitan akses modal, gangguan transaksi, hingga turunnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Keempat bank tersebut menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia,
sehingga mereka berada pada posisi strategis dalam mempengaruhi arah industri perbankan. Keputusan memilih 4 bank ini bukan hanya sekedar untuk ukurannya yang besar, tetapi 4 bank ini memiliki volume terbesar dalam penyaluran kredit dan dana pihak ketiga, sehingga mempresentasikan fungsi utama perbankan sebagai motor penggerak ekonomi. Dari kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa industri perbankan Indonesia berada dalam struktur pasar obligasi yang stabil namun syarat kompetisi inovatif. Digitalisasi menjadi kekuatan transformasional utama yang mengubah dinamika persaingan dan perilaku konsumen. Keempat bank sampel mewakili kekuatan industri perbankan nasional, baik dari sisi keuangan, teknologi, maupun peran sosial ekonomi. Menurut Porter 5 Force juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat daya tarik industri dan potensi pengambilan investasi jangka panjang. Sehingga analisis ini menegaskan bahwa daya saing sektor perbankan sangat ditentukan oleh kemampuan bank dalam menciptakan inovasi, menjaga kepercayaan publik, dan mengoptimalkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah